Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis untuk mewawancarai pelaku UMKM. Dan bersama kita kali ini ada pelaku UMKM yang terjun dalam bisnis food industry. Halo Kak, bisa diperkenalkan dengan siapa? Saya Sandi, saya pelaku UMKM saat ini. Bagaimana Kak kabarnya hari ini? Baik, baik, baik. Baik, sebelumnya kami ingin berterima kasih karena Kakak sudah bersedia untuk diwawancarai untuk proyek tugas kami. Ya. Kami akan memberikan pertanyaan terkait bisnis UMKM yang sedang Kakak jalani. Kita mulai ya Kak. Ya. Sejak kapan usaha Kakak ini berdiri? Usaha ini berdiri sudah sekitar 3-4 tahun sampai saat ini. Apa menu andalan dari usaha burger Kakak? Karena kita konsentrasi di burger, menu-menu andalan kita yang masih berkaitan, masih seputaran tentang burger. Oke. Siapa target utama konsumen dalam bisnis Kakak? Apakah pelajar, mahasiswa, keluarga, pekerja, atau yang lainnya? Semua kalangan. Karena tujuan kita ingin memberikan kualitas produk burger yang terbaik dengan harga yang terjangkau untuk semua orang. Pertanyaan selanjutnya, di mana biasanya Kakak memasarkan produk Kakak? Apakah media sosial, marketplace, atau ada toko offline-nya? Semuanya, offline, online, termasuk di marketplace. Karena saat ini sudah lebih banyak media ya. Sayang kalau nggak dimanfaatkan sebagai media untuk promosi produk kita. Itu juga salah satu faktor penting dalam satu usaha ya. Penjualan penting itu. Selanjutnya, bagaimana respon pelanggan terhadap produk Kakak sejauh ini? Alhamdulillah sejauh ini produk kita bisa diterima dengan baik di masyarakat. Karena memang seperti yang tadi saya bilang ya, tujuan kita memberikan kualitas produk yang terbaik dengan harga yang terjangkau buat semua orang. Baik, apakah Kakak memiliki pesaing di sekitar? Dan apa yang membuat burger Kakak ini berbeda dari mereka? Kalau pesaing kita nggak merasa punya pesaing sih, karena kan setiap produk itu punya ciri khas masing-masing, punya keunggulan masing-masing ya. Kalau yang bikin produk ini jadi berbeda, kita proses semuanya dari awal sampai akhirnya. Seperti daging, mayo, dan lain-lainnya itu benar-benar kita proses dari barang yang mentah sampai jadi. Itu semua kita proses sendiri. Baik, pertanyaan selanjutnya. Di mana lokasi ini dijalankan? Apakah di perumahan, sewa tempat, atau food truck? Sampai saat ini kita sudah ada di toko ya, dan outlet-outlet yang lain itu kita lebih bermain di street food ya. Bagaimana proses pembuatan burger ini dari awal hingga sajikan? Seperti yang saya bilang tadi, karena semuanya kita proses dari awal sampai akhir, dari barang yang mentah sampai barang jadi, secara SOP pun sudah kita atur cara memasak yang baik dan benar. Contoh seperti suhu untuk memasak daging supaya bisa punya tingkat kematangan yang pas, tekstur daging yang lembut, dan juga ada rasa juicy. Perpaduan sausnya juga kita atur, gramasi sausnya juga kita atur. Teliti sekali berarti ya Kak. Baik, berapa banyak burger yang dapat dihasilkan dalam sehari?
produksi satu hari sampai saat ini alhamdulillah 1000 sampai 2000 setiap Banyak hari. sekali ya Kak. Lalu apakah ada jam operasional tertentu? Jika iya, boleh disebutkan? Untuk jam operasional pasti ada ya. Untuk operasionalnya sendiri kita normal seperti pada umumnya aja. Cuma untuk outlet-outlet tertentu bisa berubah karena eh, ada beberapa outlet yang lokasinya tuh dekat-dekat perkantoran, dekat-dekat fasilitas umum, yang banyak traffic orang lewat. Mungkin di titik-titik itu aja tuh yang agak sedikit beda jam operasionalnya. Oke, Gitu. baik. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apakah Kakak menjalankan usaha ini sendiri atau bersama tim? Saya nggak sendiri, saya punya tim. Ya, yang satu pemikiran, satu misi, satu visi, karena penting itu agar eksekusinya kompak ya. Sebab banyak terjadi di luar sana itu yang usaha join tapi kurang kompak, nggak satu visi satu misi gitu. Rata-rata itu sih yang saya tahu ya, yang bikin usahanya jadi nggak jalan, usahanya jadi lesu, bahkan bubar. Baik. Jika ada karyawan, berapa jumlahnya dan apa saja tugas mereka? Untuk tim kita saat ini udah ada sekitar 30 orang ya. Untuk tugasnya kita sudah petakan ya. eh, Penting juga itu job desk supaya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, efisiensi tenaga dan waktu, karena itu akan mempengaruhi produktivitas. Baik. Bagaimana cara kakak melatih atau membagi pekerjaan di antara tim? Seperti yang dibilang tadi ya, eh, kita ada sesi training selama 1 bulan. Saat training itu akan diinformasikan, akan dilatih apa yang harus dilakukan, hak dan kewajiban, itu kita informasikan saat training. Jadi ketika dia sudah lepas masa training, dia sudah siap, dia sudah mengerti, dia sudah tahu, dan akan menjalankan SOP yang udah kita atur, udah kita siapkan. Baik, Kak. Lalu, apakah usaha kakak sudah memiliki izin usaha seperti NIB, PIRT, atau sertifikat halal? Itu sedang dalam proses. Kita akan urus itu dan sedang diurus gitu supaya bisa lebih gampang berkembangnya buat ke depan. Penting, itu penting. Baik. Apakah ada tantangannya dalam mengurus perizinan tersebut? Enggak sih, semua udah lebih mudah ya. Bahkan online pun bisa, semua satu pintu sekarang. Udah lebih mudah. Berapa modal awal yang dibutuhkan kakak untuk membangun bisnis ini? Untuk modal banyak ya. Oh, selain secara finansial, modal keberanian, modal tenaga, waktu, itu termasuk modal. Jadi penting buat eh, pelaku yang baru mau memulai bahwa sebenarnya bukan cuma finansial modal itu. Salah satunya ya yang saya sebutkan tadi, konsistensi pun juga ya termasuk modal itu. Baik, apakah kakak mencatat semua pemasukan dan pengeluaran saat berusaha? Oh, pasti pasti penting itu. Sistem manajemen keuangan itu penting juga karena
menurut saya itu itu faktor yang cukup fundamental ya dalam membangun satu usaha. Ya, karena dengan keuangan yang baik kita bisa bergerak lebih agresif, banyak banyak hal yang bisa kita lakukan nantinya untuk mengembangkan usaha kita. Baik. Kira-kira berapa rata-rata penjualan per hari atau per bulan? Saat ini alhamdulillah ya, per hari itu kita bisa menjual produk 700 sampai 1.200 porsi per hari. Tinggal dikali aja tuh ya. Lalu, apakah usaha kakak ini sudah menghasilkan keuntungan? Bila iya, dalam berapa lama usaha kakak ini balik modal? Alhamdulillah. Udah ya, sudah menghasilkan, sudah profit. Kalau bicaranya BEP, di tahun kedua kita udah ketemu BEP. Baik, pertanyaan terakhir dari kami, apakah kakak berencana menambah cabang atau melakukan inovasi menu di masa depan? Pasti. Kita ingin memberikan yang terbaik ya untuk semua orang gitu. Target kita ada di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan. Amin. Baik Kak, terima kasih atas ketersediaannya sudah menjawab pertanyaan yang kami ajukan. Sebelum kami tutup, apakah ada pesan atau nasihat untuk orang yang baru merintis bisnis mereka Kak? Ya, ini yang sering jadi hambatan orang yang baru mau memulai satu usaha. Kalau pesan-pesan dari saya, jangan pernah takut untuk memulai. Ya selain kita berdoa, berusaha juga kan harus ya. Jadi jangan pernah takut, sabar. Karena memang sesuatu yang baru, seperti kita baru memulai, orang nggak ada yang kenal kita, butuh proses. Untuk supaya orang bisa mengenal kita, bisa beli produk, bisa percaya sama produk kita, itu butuh proses. Nikmatin aja. Minta doa sama orang tua penting. Jangan curang, biar berkah usahanya. Kalau saya pribadi melibatkan aspek-aspek tersebut gitu. Berdoa sama Tuhan, minta doa sama orang tua gitu, penting itu. Jangan gampang nyerah, berusaha aja, jangan ragu, buka aja, jalan aja, semangat terus, jangan nyerah. Wah, terima kasih ya Kak atas saran dan nasihat Kakak. Semoga dari wawancara dan yang kami lakukan itu bisa membawa manfaat untuk kita semua. Amin, mudah-mudahan. Baik, semoga usaha Kakak terus berkembang dan sukses ya. Amin. Terima kasih Kak.